Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Intelijensi. Sebelumnya, izinkanlah saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Syamrotul Wiyanti Az-Zahra dengan NIM 2520039. Nama saya Iqlil Salsabila, NIM 2520038. Pengertian intelijensi dilihat dari berbagai ahli. Menurut Whistler, intelijensi adalah kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan untuk berpikir secara rasional dan untuk berhubung dengan lingkungan di sekitarnya secara memuaskan. Intelijensi pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum yang memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Dengan kata lain, dapat diambil kesimpulan bahwa intelijensi adalah kemampuan akal seseorang dalam memperhatikan, mencermati, memahami, memproses, memikirkan, dan menghasilkan sesuatu, baik itu perbuatan dan lainnya, atas berbagai kejadian atau hal yang terjadi, atau dihadapi secara cepat, tepat, dan benar. Aspek-aspek intelijensi. 1. Linguistik. Linguistik adalah kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi bahasa. 2. Musikal adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasikan ritme, nada atau warna nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik. 3. Spatial, kemampuan untuk mempersepsi dunia ruang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. 4. Bodily kinesthetic adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. 5. Interpersonal. Interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan merespon suara hati, temperamen, dan motivasi orang lain. 6. Intrapersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan merespon suara hati, temperamen, dan motivasi orang lain. Faktor-faktor yang memengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 2. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan intelijensi. 3. Kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. 4. Kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Selanjutnya, sejarah intelijensi. Pada awalnya telah dipraktekkan oleh negara Cina sejak sebelum dinasti Han, yang dilakukan oleh Jenderal Cina untuk menguji rakyat sipil yang ingin menjadi legislatif berdasarkan pengetahuan menulis klasik, persoalan administratif, dan manajerial. Kemudian dilanjutkan sampai pada masa dinasti Han, antara 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Namun seleksi ini tidak lagi untuk legislatif saja, tetapi mulai merambah pada bidang militer, perpajakan, pertanian, dan geografi. Meskipun diawali dengan sedikit mencontoh pada seleksi militer Perancis dan Inggris. Tokoh-tokoh yang berperan antara lain Alfred Binet. Selain kontribusi nyata pribadi beliau dengan menciptakan tes intelijensi, beliau juga bekerja sama dengan Simon untuk membuat instrumen pengukur intelijensi dengan skala pengukuran level umum pada soal-soal mengenai kehidupan sehari-hari. Perkembangan selanjutnya dua tokoh ini mengembangkan penggunaan tes intelijensi dengan 30 items berfungsi mengidentifikasikan kemampuan sekolah pada anak. Nama saya Sri Amalia, NIM 25237. Saya akan menjelaskan intelijensi dan bakat. A. Perkembangan intelijensi. Pada perkembangan intelijensi, ada suatu mitos yang bertahan hingga saat ini bahwa dikatakan menjadi tua berarti mengalami kemunduran intelektual.
yang disimpulkan menjadi kemunduran kemampuan metal merupakan bagian proses penuaan organisme secara umum. Adapun tahapan perkembangan intelijensi pada anak. Pada anak, 1. Tahapan sensori motor, 2. Tahapan praoperasional, 3. Tahapan operasional konkret, 4. Tahapan operasional formal. Bakat adalah kemampuan seseorang yang khusus atau pertanda yang menonjol yang lebih mencolok yang ada pada diri seseorang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat: 1. Faktor internal yang berasal dari diri sendiri, 2. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Presentasi dari kelompok kami, saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.